Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen kami yang terhormat, Bapak Asadul Usud Bueratan, kami dari kelompok kedua yang terdiri dari Ahmad Al-Furqon, Flora Dewanti, dan Windawati ingin mempresentasikan analisis siklus pembelian PT Graha Sentra Arta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan dasar untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan cepat. Tepat artinya data benar-benar berguna dan dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan cepat berarti informasi akuntansi dapat membuat perusahaan mampu beroperasi secara efektif dan efisien karena kegiatan akuntansi pada perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan mudah, serta menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi terbagi menjadi 6, yaitu hardware, bagian input, bagian pengolahan atau prosesor dan memori, bagian output dan bagian komunikasi. Selanjutnya ada software, yaitu sistem operasi, software aplikasi siklus penerimaan, software aplikasi siklus pengeluaran, software aplikasi siklus produksi, penerimaan dan peran kas, software aplikasi siklus GL dan laporan keuangan. Selanjutnya ada brainware, yang meliputi manajer sistem informasi, analisis sistem informasi, ahli komunikasi, administrator, database, programmer, dan operator. Selanjutnya ada prosedur, yaitu rangkaian aktivitas atau transaksi dalam siklus penerimaan, siklus produksi dan penggajian, siklus pengeluaran dan penerimaan pengeluaran kas, siklus GL dan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada jaringan komunikasi, server, terminal, dan saluran komunikasi, dan terakhir database, eksternal data keuangan, konseptual data keuangan, internal data keuangan. Selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama, bahasa pemrograman meliputi PHP, CSS, dan HTML. Yang kedua ada basis data. Basis data merupakan markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, yaitu pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Yang ketiga ada model pengembangan perangkat lunak, yaitu model siklus hidup atau life cycle model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Yang keempat ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu adalah jenis diagram alir yang menggambarkan bagaimana entitas sebagai orang, objek, atau konsep berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Yang kelima ada UML atau Unified Modeling Language, yaitu salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambar arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya yaitu analisa tinjauan perusahaan. PT Graha Sentra Arta didirikan pada tahun 2013 sebagai anak perusahaan dan merupakan bagian dari PT Napoleon Light Industry yang telah berkecimpung di dunia industri selama lebih dari 40 tahun. PT Napoleon Light Industry atau biasanya yang kita sebut dengan Napoli sangat terkenal dengan mereknya seperti Koday, Top, Vivo, dan Edge. Koday, Top, Vivo, dan Edge ini merupakan bentuk kunci untuk pintu. PT Graha Sentra Arta adalah perusahaan produsen pintu baja yang mereknya dikenal dengan Koday Steel Door. Perusahaan ini memproduksi pintu baja berkualitas tinggi dengan finishing kayu yang cocok untuk perumahan, apartemen, kantor, dan banyak lagi. Perusahaan PT Graha
Selanjutnya ada struktur organisasi. Pengguna struktur organisasi yaitu menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih. Setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hanya menerima dari satu orang atasan. Struktur organisasi dibuat agar tidak terjadi penggandaan tugas dan tanggung jawab yang akan dikerjakan, dan melalui struktur organisasi mereka dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada PT Geraha Senata yaitu strukturnya direktur dijabat dengan Bapak Tony Herianto, manajer yaitu Ibu Marisa. Selanjutnya adalah bagian admin dan marketing yaitu Anda Permatasari, bagian finance Flora Dewanti, dan bagian admin pabrik yaitu Nurnaini. Proses bisnis sistem berjalan. Terdapat beberapa prosedur proses pembelian yang terjadi di PT Geraha Sentra Arta. Semuanya masih dilakukan secara manual dan Excel. Berikut ini proses sistem pembelian berjalannya. Yang pertama yaitu prosedur pengecekan persediaan. Bagian admin pabrik melakukan pengecekan jumlah barang yang masih tersisa di pabrik. Jika persediaan berkurang, bagian admin pabrik membuat surat permintaan purchase order yang akan diserahkan ke bagian admin pabrik. Berikut di samping contoh gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pembuatan purchase order ke bagian admin. Permintaan barang yang telah dibuat oleh admin pabrik akan diserahkan ke bagian admin kantor. Berikut gambar di bawah contohnya. Kemudian proses penerimaan surat PO dari bagian admin pabrik, yaitu proses penerimaan surat PO yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dengan foto surat PO tersebut. Kemudian proses menginformasi barang yang dipesan sudah sampai di pabrik. Admin pabrik mengonfirmasi barang yang dibelikan sudah dikirim dan telah sampai ke pabrik, contoh seperti gambar. Kemudian proses laporan ke finance. Bagian admin kantor memberikan laporan barang yang sudah dibeli dan finance mencatatnya ke dalam pembukuan harian lalu mengonfirmasi ke manajer. Kemudian proses pembayaran. Setelah dikonfirmasi, bagian finance membayar semua pembelian barang dan melaporkan kepada manajer lalu diberikan kepada Kemudian slide berikut yaitu sistem berjalan yang terdiri atas activity diagram dengan gambar siklus, yaitu yang terdiri atas admin kantor, bukti pembayaran, finance, mencatat laporan keuangan ke dalam pembukuan, lalu mengonfirmasi laporan keuangan, kemudian pembayaran pelunasan pembelian, menuju ke manajer yaitu menerima konfirmasi laporan keuangan, lalu menuju ke direct menerima laporan keuangan. Spesifikasi sistem berjalan. 1. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Adapun bentuk dokumen masukan PT Geraha Sentra Arta adalah sebagai berikut. A. Nama dokumen, from purchase order, fungsi untuk mengetahui data pembelian barang, sumber admin pabrik, tujuan admin perusahaan, frekuensi sebab kehabisan persediaan, media kertas jumlah 1 lembar. Yang kedua yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Adapun bentuk dokumen masukan PT Geraha Sentra Arta adalah sebagai berikut. A. Nama dokumen yaitu nota pembelian dengan fungsi sebagai bukti pembelian barang dan pembayaran, sumber pemasok, tujuan admin perusahaan dan finance, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembelian barang, persediaan media kertas, jumlah 1 lembar, bentuk nota. B. Nama dokumen yaitu laporan keuangan, fungsi mengetahui semua laporan keuangan, sumber admin perusahaan, tujuan manajer dan direktur, media kertas jumlah 1-2 lembar, frekuensi setiap ada PO, bentuk. Spesifikasi sistem komputer dengan tabel yaitu kebutuhan dan keterangan. Kemudian kebutuhannya itu terdiri dari sistem operasi dengan keterangan Windows 10, prosesor keterangan Core i3, RAM keterangan 4GB, hard disk keterangan 1 TB, monitor keterangan 17 inch, keyboard 108K, printer HP printer, mouse Logitech, sumber dari PT Geraha Sentra Arta. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan pokok. Permasalahan yang timbul dalam sistem administrasi dari perusahaan PT Geraha Sentra Arta adalah masih menggunakan cara manual sehingga masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem pembelian pada PT Geraha Sentra Arta antara lain yaitu yang pertama, pengolahan data memerlukan waktu yang lama atau kurang efisien, baik dalam pencatatan, pengolahan data maupun pembuatan laporan. Yang kedua, masih digunakannya sistem manual menyebabkan penyimpanan data yang berkaitan dengan data pengeluaran atau dokumen lainnya kurang rapi
karena masih disimpan dalam rak arsip dan Excel, sehingga pada saat ingin memperoleh informasi laporan keuangan yang diinginkan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kurang akuratnya pemakaian persediaan yang dipakai sehingga persediaan serta metode yang dilakukan dalam perhitungan persediaan bahan baku tidak efektif. Kemudian selanjutnya pemecahan masalah. Berdasarkan hasil riset pada perusahaan PT Graha Sentra Arta, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis memberikan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. A. Dengan sistem baru yang terkomputerisasi, apabila terjadi transaksi pembelian baik dalam jumlah besar ataupun kecil, selain menghasilkan bukti transaksi, data akan tersimpan dalam program yang disarankan sehingga dapat meminimalisir kerusakan ataupun kehilangan data. B. Beralihnya dari sistem manual ke komputerisasi membuat media penyimpanan berubah menjadi hard disk dan floppy disk sebagai backup atau kopinya agar pencapaian data mudah dilakukan, serta dalam pembuatan laporan akan lebih efektif dan efisien karena data akan direkap secara otomatis oleh komputer sehingga laporan yang diinginkan dapat langsung dicetak. Kemudian yang terakhir, dengan sistem yang kami sarankan ini membuat seluruh laporan dapat ada analisa kebutuhan software. Analisa kebutuhan perangkat lunak merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembangan melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilakukan setelah aktivitas sistem informasi engineering dan software project planning. Permasalahan dunia nyata harus dimengerti dan dipelajari supaya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dapat diungkapkan. Tujuan aktivitas ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup produk dan pemakai yang akan menggunakannya. Setiap metode analisis mempunyai pandangan yang berbeda, tapi pada dasarnya semua metode analisis memiliki prinsip analisa yang sama, yaitu pada poin pertama menggambarkan domain informasi masalah, yang kedua mendefinisikan fungsi perangkat lunak, yang ketiga menghasilkan model yang menggambarkan informasi, fungsi dan kelakuan yang dibagi secara rinci pada sebuah model lapisan atau hierarki. Kemudian yang terakhir, informasi pokok pada tahap analisis memudahkan tahap implementasi yang lebih rinci. Kemudian ada analisa kebutuhan untuk mendukung sistem yang akan digunakan pada PT Graha Sentra Arta. Maka dengan ini kami merekomendasikan aplikasi agar memudahkan administrasi dalam mengelola data pembelian dan keuangan supaya mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Berikut beberapa aplikasi desktop yang mendukung proses bisnis berjalannya seperti yang pertama itu ada PHP MyAdmin, kedua ada Exam, ada MySQL, NetBeans IDE 81 dan HTML. Use case diagram berdasarkan proses bisnis di atas serta melakukan analisis terhadap dokumen pemasukan dan keluaran sistem yang berjalan, maka dapat didefinisikan kebutuhan sistem usulan yang digambarkan dengan menggunakan use case diagram seperti gambar di samping ini. Ini adalah tampilan use case diagram. Baik, selanjutnya ada desain. Adapun desain yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pada program yang akan direalisasikan pada PT Graha Sentra Arta adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ERD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD dirancang untuk menggambarkan resepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antara entity-entity yang disebut relationship. Pada model ERD, data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram. Berikut adalah gambaran dari ERD untuk PT Graha Sentra Arta. Ini adalah tampilan dari ERD PT Graha Sentra Arta. Di sini ada simbol notasi dalam ERD. Yang pertama adalah entitas, yaitu sebuah proyek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objek dapat bersifat konkret maupun abstrak. Kemudian ada atribut, yaitu setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas.
Kemudian ada relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas. Jenisnya yaitu one to one, one to many, dan many to many. Kemudian ada garis, yaitu penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas serta himpunan entitas dengan atributnya. Kemudian ada LRS, logical record structure. Berikut adalah hasil pembuatan diagram hubungan antara entitas, yaitu ERD pada PT Graha Sentra Arta. Ini adalah tampilan LRS-nya. Dan kemudian ada file spesifikasi. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Yang pertama ada spesifikasi file bagian pabrik, yaitu nama filenya bagian pabrik. Fungsinya untuk menyimpan data barang dan transaksi pembelian. Anonim bagian pabrik, tipe filenya file master. Media file hard disk. Organisasi file indeks sequential. Softwarenya Exam, PHP Admin, MySQL, dan MySQL. Yang kedua, spesifikasi file pengecekan barang. Nama filenya adalah pengecekan. Fungsinya untuk mengecek data barang. Anonim bagian pabrik. Tipe file master. Media file hard disk. Organisasi file indeks sequential. Softwarenya sama, Exam, HPP, MyAdmin, dan MySQL. Kemudian spesifikasi file bagian administrasi. Nama filenya administrasi. Fungsinya untuk menyimpan data administrasi. Anonim administrasi. Tipe filenya file master. Media file hard disk. Organisasi filenya indeks sequential. Softwarenya juga sama, yaitu Exam, PHP, MyAdmin, dan MySQL. Spesifikasi file bagian pemesanan. Nama filenya bagian admin. Fungsi untuk menyimpan data barang dan transaksi pembelian. Anonim administrasi. Tipe file master. Media file hard disk. Organisasi file indeks sequential, dan softwarenya sama, Exam, PHP, MyAdmin, dan MySQL. Yang kelima ada spesifikasi file pemasok. Nama filenya ya file pemasok. Fungsinya untuk menyimpan data barang pemasok. Anonim PMAS. Tipe file master. Media file hard disk. Organisasi file indeks sequential. Softwarenya juga sama, Exam, PHP, MyAdmin, dan MySQL. Yang keenam itu spesifikasi file bagian pengiriman. Nama filenya bagian pengiriman. Fungsinya untuk menyimpan data barang dan transaksi pengiriman. Anonim transaksi pengiriman barang. Tipe file transaksi. Media file hard disk. Organisasi filenya indeks sequential. Softwarenya Exam, PHP, MyAdmin, dan MySQL. Ya, dari beberapa hasil presentasi kami sebelumnya bisa kami simpulkan, sistem informasi akuntansi PT Graha Sentra Arta adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis penjualan pintu secara lengkap dan menyeluruh. Dapat kami simpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem berbasis komputer, yang pertama dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi, laporan keuangan berbasis desktop ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan sistem yang ada, sehingga informasi dari setiap data persediaan di pabrik bisa lebih mudah terawasi dan terkontrol. Kemudian yang kedua, sistem ini dapat membantu berbagai pihak seperti bagian administrasi keuangan, bagian pabrik, dan direktur yang terlibat dalam pengolahan data untuk proses mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga, dalam pembuatan laporan, penyimpanan berkas sebelumnya memerlukan waktu lebih, akan tetapi dengan dirancangnya sistem ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan akses informasi secara efektif dan efisien, juga meminimalisir kerusakan atau kehilangan data. Ya, saran dari kelompok kami berdasarkan hasil yang sudah dibuat dalam makalah ini, maka
menyarankan yang pertama itu masih banyaknya hal yang perlu diperbaiki untuk mentransformasikan sistem informasi pada perusahaan PT Sentra PT Graha Sentra Arta dari manual ke terkomputerisasi. Kemudian perlu dilakukan implementasi mengenai program yang akan dirancang. Yang terakhir itu belum adanya laporan ataupun pencatatan akuntansi secara otomatis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.